Saya di tahun 2020 biasanya saya menyelesaikan analisa tahun 2020 untuk membuat prediksi di tahun 2021. Para peserta webinar Tua versus Muda ZFX Indonesia. Selamat datang di webinar Tua versus Muda ZFX Indonesia. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan acara malam ini, Tua versus Muda. Kali ini Z Academy yang dibuat oleh ZFX Indonesia kembali menyelenggarakan webinar untuk memberikan edukasi tentang trading forex online di pasar perdagangan dunia. Dalam event ini Anda akan menyaksikan secara langsung perspektif trading forex dari trader veteran yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di forex market beserta trader junior yang baru beberapa tahun memulai trading. Nah, apakah usia menjadi acuan utama untuk menjadi trader yang sukses? Apa saja kemampuan yang perlu dimiliki sebenarnya untuk menjadi seorang trader dari sisi trader junior dan maupun trader veteran. Nah, diskusi ini akan memberikan pengalaman seperti Anda menunggu pertandingan tinju nih. Seperti yang teman-teman lihat stage webinar malam ini seperti tinju ya. Jadi nanti kita akan melihat versus dari trader veteran dan trader junior mengenai beberapa perspektif di forex market. Nah, gue sendiri di sini sebagai referee ya, bisa dibilang. Tapi di webinar tentunya disebut dengan moderator, teman-teman. Nah, pada webinar kali ini speaker akan memberikan gambaran kepada kalian, terutama yang baru ingin memulai investasi trading online, mengenai dunia trading sesungguhnya dan apa saja yang diperlukan untuk konsisten menghasilkan di dunia trading dalam jangka panjang. Kalian juga dapat memulai ikut program edukasi gratis nanti ya teman-teman, untuk menambah pengetahuan kalian perihal trading lebih dalam. Bukan soal usia, tapi pengalaman, disiplin, serta ketekunan dari semua kalangan untuk menjadi trader yang sukses. Oke, di malam hari ini ada apa aja sih teman-teman sebetulnya? Jadi nanti sampai akhir acara, aku sebagai moderator, Ares Juangga, dan nanti ada speaker pertama, Shalom Tangki, seorang trader junior, chartered asuransi trader, dan nanti diakhiri oleh speaker Pak Ahmad Yusuf, merupakan founder dari komunitas Kampus Trader CTI, Kampus Trader Indonesia. CTI ya. Jadi stay tune sampai akhir acara. ZFX Indonesia akan memberikan eksklusif mystery box, ice cube whiskey, t-shirt, tote bag, notebook, and pen. Jadi menarik sekali. Jadi jangan sampai pergi-pergi. Kita tunggu terus sampai akhir acara karena banyak hadiah yang bisa teman-teman dapatkan malam ini. Aku akan memulai presents materi aku sendiri. Aku akan menjelaskan mengenai apa itu forex market, apa itu NFP, dan tentunya nanti kita akan bareng-bareng melihat trading view, melihat market forex market di New York Session ini. Dan kita akan melihat nih pendapat perspektif dari Bro Shalom dan Pak Aye sebagai dua speaker yang akan memberikan perspektifnya nih dari trader muda, market bagaimana, dari trader tua seperti apa. Jadi stay tune, jangan sampai ketinggalan mengenai analisis malam ini. Nah, untuk pertama kita akan belajar dulu dari trader junior yang belajar sekitar 4 tahun di dunia financial markets, di forex market khususnya, yaitu adalah Bro Shalom Tangki. Jadi nanti Shalom akan menjelaskan materi beberapa mengenai forex market, yaitu kalau nggak salah ya, kisi-kisi Dow Theory dan Experience. Tapi nanti akan kita lihat materi yang akan dibawakan Bro Shalom Tangki sendiri. Setelah Bro Shalom membawakan materinya, langsung diikuti oleh Q&A, question and answer. Semua peserta boleh langsung bertanya. Nah, pertanyaan langsung ditanyakan saja di live chat Zoom. Nanti pertanyaannya akan dikumpulkan oleh ZFX Admin. Jadi jangan sukar untuk bertanya, langsung melalui live chat di kala speaker berbicara. Setelah Q&A, langsung masuk materi Pak Aye, Pak Ahmad Yusuf. Beliau akan menjelaskan mengenai teknik bagong kampret kalau nggak salah ya. Tapi nanti kita lihat ya TBK dari Pak TBAY. Kita akan TBAY, trading bareng Ahmad Yusuf. Bukan trading bareng Aries Yuangga. TBAY trading bareng Ahmad Yusuf. Ya begitu teman-teman. Langsung diikuti setelah trading bareng AY. Oke, langsung aja mungkin masuk ke materi gua. Tapi sebelum masuk ke materi gua akan memperkenalkan diri dulu. Jadi dari tadi gua ngomong di sini gua belum memperkenalkan diri. Gua akan memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Mungkin langsung masuk ke perkenalan. Oke, nama gue Aries Juangga teman-teman, dan gue di sini sebagai ZFX Academy Mentor. Gue merupakan Bachelor of Science Mathematics ITB 2015, dan saat ini merupakan kandidat dari CFA. Dan sekarang bekerja sebagai FX Analyst di Zelle Capital Markets dan trading in financial markets since 2017 ya. Crypto YouTuber fokus on margin trading. Dan that's it untuk gue Aries Juangga. Langsung masuk ke materi gue, mungkin langsung ke Anydesk ya.
Oke, ini mungkin apakah sudah terlihat? Ini ada screen di sini. Di mana ya? Ada di sini. Oke. Trading Forex with ZFX. Gua ada Shongga ZFX Analyst, tapi gua akan menjelaskan banyak hal yang rumit ya. Di sini hanya basic saja pengenalan apa itu Forex dan apa itu NFP markets, dan teman-teman bisa mendapatkan kesempatan apa sih di Forex market ini sendiri. Ini langsung aja, ini perkenalan lagi ya. Tadi udah kita kenalan. Oke, pertanyaan pertama. Mungkin teman-teman di sini ikut webinar langsung bertanya-tanya di benak sebenarnya apa itu Forex. Jadi kita akan berkenalan dulu dengan pasar finansial, di mana pasar ini memperdagangkan valuta asing. Falas ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman lebih mengenal falas dibanding Forex. Jadi Forex ini sendiri singkatan dari Foreign Exchange. Nah, apa itu Forex atau Foreign Exchange atau falas atau FX? FX merupakan pasar finansial terbesar di dunia teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kalau misalnya dilihat, FX market memiliki, gue zoom dulu, terlihat dengan jelas ya. Di sini average daily trading volume itu sekitar 6,6 triliun di Forex market teman-teman. Jika dibandingkan dengan Stock Exchange New York Exchange hanya 22 miliar dolar. Tokyo Stock Exchange 18 miliar dolar, London Stock Exchange 7,2 miliar dolar. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman tidak turut serta dalam market yang terbesar di dunia ini. Pasar finansial terbesar di dunia ini tentunya bisa memberikan opportunity teman-teman untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaan teman-teman sekarang. Jadi total ada 6,6 triliun dana yang mengalir di Forex market. Jadi sangat sayang sekali kalau teman-teman tidak ikut serta dalam market tersebut. Nah, pasar valuta asing sendiri dibuka 24 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu. Jadi Senin sampai Jumat dibuka 24 jam. Jadi teman-teman bisa bekerja kapanpun. Kalau misalnya ternyata teman-teman bekerja 9 to 5, teman-teman bisa trading di New York Sessions dari jam 7 malam sampai jam 9 malam misalnya. Atau jika teman-teman ingin trading di Asian Sessions, bisa trading juga di Asian Sessions jam 4, jam 5 pagi mungkin setelah salat subuh buat teman-teman yang muslim. Nah, sekarang pertanyaannya, pernahkah kamu menukar uang rupiah menjadi mata uang asing? Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pernah menukarkan uang rupiah menjadi USD, misalnya ingin jalan-jalan ke luar negeri, teman-teman menukar uang rupiah menjadi USD, atau misalnya kalau ke Jepang menukar menjadi yen, atau ke Kanada menukar jadi Canadian dollars, dan seterusnya. Nah, teman-teman sudah ikut serta dalam pasar finansial Forex. Ketika teman-teman menukarkan uang rupiah teman-teman menjadi USD, menjadi yen, menjadi Canadian dollars, teman-teman sudah ikut serta dalam perdagangan Forex market. Jadi sebenarnya simpel kan? Nah, bedanya teman-teman saat ke money exchange, tentunya teman-teman langsung menukar dengan jumlah uang teman-teman. Misalnya 1 juta langsung ingin ditukarkan menjadi USD. Oke, teman-teman mendapatkan sekitar hampir 100 USD misalnya. 1.500.000 ditukarkan menjadi 100 USD. Itu langsung. Nah, itu ada kursnya kan teman-teman. Misalnya 1 USD itu 15 juta. Tapi pergerakannya itu naik turun. Kadang jadi 14 juta, kadang jadi 14.500.000, kadang jadi 15 juta. Nah, kenaikan atau penurunan itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi kesempatan teman-teman untuk mendapatkan profit. Nah, kita akan belajar bareng-bareng di sini dari speaker keren juga mengenai bagaimana caranya teknik untuk trading Forex yang betul, yang baik. Oke, apa yang diperdagangkan dalam Forex? Jawaban sederhananya adalah uang. Jadi sekarang teman-teman imagine saat membeli uang, itu teman-teman maksudnya membeli uang adalah gini ya, menukarkan uang rupiah menjadi USD. Nah, saat itu teman-teman sedang bisa imagine membeli lembar saham dari suatu negara tersebut. Sebagai contoh, ketika kamu membeli Japanese yen, itu sebenarnya dapat juga dianalogikan seperti teman-teman membeli 1 share untuk ekonomi Jepang. Nah, saat itu teman-teman bertaruh ekonomi Jepang akan baik dan membaik seiring berjalannya waktu. Nah, itu yang to keep in mind ya, bahwa teman-teman saat menukarkan, misalnya bullish terhadap USD. Oke, aku percaya USD akan menguat. Nah, pada saat itu teman-teman akan membeli pair USD. Misal USD CAD. USD CAD berarti teman-teman lebih percaya ekonomi USD atau US akan lebih kuat dibanding Canada. Atau saat teman-teman buy XAUUSD, nah artinya teman-teman tidak percaya dengan ekonomi US dan akan lari dana ke gold atau safe haven. Nah, itu dia beberapa contoh mengenai apa yang bisa teman-teman perdagangkan dalam Forex market. Tentunya banyak banget yang bisa teman-teman perdagangkan. Nah, untuk market size dan liquidity, aku akan bahas untuk distribusi currency di Forex market sendiri. Ini saat ini 84% itu mengalir di USD. Diikuti oleh Euro, Yen, GBP. Nah, aku sih menyarankan teman-teman, kalau bisa saat trading di Forex market, itu teman-teman fokus kepada pair-pair yang betul-betul major, di mana distribusi currency-nya itu besar. Seperti USD sendiri 84%. Saat teman-teman trading USD, itu tentunya gara-gara volume-nya tinggi,
distribusinya besar, spreadnya akan kecil. Jadi cost teman-teman untuk trading USD itu sangat rendah. Jadi ya teman-teman bisa fokus untuk memulai bisa trading dulu USD pair seperti Euro USD, GBP USD, USD CAD, atau mungkin USD CHF. Berikutnya mungkin diikuti oleh Euro dan seterusnya. Oke, itu mengenai market size and liquidity di forex market. Nah, malam ini jam 7.30 akan dikeluarkan data NFP, di mana data NFP merupakan non-farm payrolls. Nah, apa itu NFP? NFP adalah singkatan dari non-farm payrolls yang menunjukkan tingkat ketenaga kerjaan Amerika Serikat di sektor non-pertanian. Atau dengan kata lain, NFP merepresentasikan jumlah tenaga kerja dalam satu bulan, tetapi tidak termasuk tenaga kerja dari sektor pertanian, pemerintahan, rumah tangga, dan lembaga non-profit. NFP merupakan salah satu indikator paling penting dalam ekonomi Amerika Serikat, serta yang paling ditunggu oleh semua trader di seluruh dunia. That's why webinar ZFX Indonesia selalu diadakan di NFP, karena di malam NFP kita bisa langsung melihat markets dengan pergerakan yang cukup signifikan biasanya saat NFP. NFP dirilis setiap bulan dan merepresentasikan data untuk bulan sebelumnya. NFP selalu memberikan dampak terhadap pasar sehingga kerap membuatnya volatile. Dan karena hasil rilisnya mempengaruhi nilai tukar USD, trader selalu waspada menjelang perilisannya. Jadi teman-teman harus hati-hati saat data NFP akan keluar jam 7.30. Saat teman-teman memiliki posisi di USD pair, itu biasanya teman-teman akan ada pergerakan signifikan. Oke, berikutnya sebenarnya apakah pengaruh NFP terhadap market? Kita fokus di malam ini akan melihat kejadian langsung di NFP market. Kita bahas dulu nih teorinya. Pengaruh NFP terhadap market. Secara umum, membaca hasil NFP tidaklah begitu sulit, teman-teman. Semakin banyak jumlah tenaga kerja, kondisi ekonomi suatu negara akan semakin stabil. Dan semakin banyak pula yang mereka dapat hasilkan. Dengan begitu, pengeluaran konsumen secara keseluruhan akan naik. Secara logis, ketika kondisinya berbalik dan tingkat pendapatan masyarakat menjadi lebih rendah, maka ekonomi akan memburuk. Jadi NFP menunjukkan kemungkinan arah pergerakan kurs USD. Jadi gini nih teman-teman, suatu negara, US nih, saat ketenaga kerjaannya, orang-orangnya produktif semua. Jadi orang-orang bekerja semua. Nah, pada saat itu negara tersebut produktif. Berarti semakin banyak orang yang menghasilkan uang. Semakin banyak orang juga yang konsumtif. Saat konsumtif, artinya negara tersebut juga membaik. Ekonomi berjalan dengan baik. Saat ekonomi berjalan baik, para investor akan melarikan uangnya ke negara tersebut. Karena negara tersebut itu produktif sekali. Nah, that's why kalau misalnya teman-teman melihat data yang keluar itu ternyata data ketenaga kerjaannya baik, teman-teman bisa positif terhadap USD kayak gitu. Sederhananya, jika pembacaannya tinggi, USD semakin kuat. Sebaliknya, jika pembacaannya rendah, USD berkecenderungan melemah. Oke, itu yang perlu diingat di NFP, teman-teman. Oke, thank you. Itu teman-teman untuk data atau presentasi, dari gua sendiri ada Syuangga. Mungkin kita langsung akan melihat market ya, teman-teman. Mungkin udah bosan dengan materi dan lain sebagainya. Boleh bertanya langsung ke gua juga. Bisa langsung di live chat di Zoom. Nanti pertanyaannya bisa langsung dikumpulkan oleh ZFX Admin. Dan untuk ZFX Admin boleh langsung di-share kalau misalnya sudah ada pertanyaan di live chat ke gua langsung malam ini. Mengenai basics forex market dan juga basic mengenai NFP atau fundamental analysis. Oke, mari kita lihat market, teman-teman. Di situs ZFX Indonesia, indonesia-zfx.com, teman-teman bisa langsung melihat ekonomi kalender. Saranku teman-teman langsung bisa melihat ekonomi kalender di situs ZFX. Nah, di jam 19.30 untuk Canadian Dollars, itu ada employment change, itu data perubahan pekerja ya. Lalu ada USD non-farm payrolls, yang sudah kita bahas juga. Dan nanti mungkin malam jam 9 ada PMI. Tapi nanti itu bahasan selanjutnya mungkin ya, untuk next webinar. Kita akan fokus di non-farm payrolls. Nah, kalau misalnya kita lihat, teman-teman, di sini ada dua data, kiri kanan. Nah, yang minus 396.000 ini data forecast atau data prediksi dari para ekonom. Nah, para ekonom sendiri memprediksi bahwa non-farm payrolls, data yang keluar akan negatif, minus 390.000. Di mana data previousnya itu nambah sekitar 266.000. Nah, ini kalau misalnya ternyata data actualnya lebih baik, maka USD akan membaik, teman-teman. Di mana kalau misalnya data unemployment ya, data yang tidak data pengangguran ya. Kalau data pengangguran yang semakin rendah, USD-nya akan makin naik. Ingat, pengangguran rendah, negara tersebut akan produktif, maka USD akan menguat. Jadi itu yang kita tunggu ya. Jadi akan kita lihat untuk data actualnya nanti mungkin di jam 7.30. Jadi sekitar 9 menitan lagi, teman-teman. Bisa kita tunggu. Nah, sambil kita menunggu data yang keluar, nanti kita kan akan refresh lagi ya untuk data NFP malam ini. Sambil menunggu, kita langsung akan live melihat market, kondisi market saat ini. Dan sebelum kita belajar langsung ke speaker, kita juga akan melihat analisis dari kedua speaker kita malam ini untuk forex market ya. Aku juga akan bertanya-tanya mengenai market malam ini. Oke, mungkin kita akan cek trading view. Kita akan fokus mungkin di dua pair
gold dan euro USD kali ya, karena nampaknya itu secara distribusi paling tinggi dan secara pergerakan itu paling volatile saat NFP terjadi. Euro USD, GBP USD, USD Yen, dan gold. Itu kita akan bahas major pair ya. Oke, mungkin pertama kita akan lihat emas. Apakah terlihat jelas ya oleh teman-teman? Semuanya bisa melihat? Oke, sebelum kita menanyakan ke kedua speaker, mungkin aku sendiri ya yang akan mencoba menganalisis berdasarkan pendapatku. Oke, aku akan melihat dari higher time frame. Kita akan top down analysis. Kita akan menganalisis emas saat ini dari time frame yang paling tinggi hingga time frame yang rendah. Oke, aku start mungkin dari weekly ya. Oke, untuk weekly gold saat ini kalau misalnya teman-teman lihat, oke, aku pakai pulpen dulu ya. Nah, di sini di level 1911 ya. Gold itu tertahan di mana satu minggu ini dia drop dari 1912-an, sekarang kembali di bawah level 1870-an. Nah, ini berdasarkan weekly, dia break previous weekly sebelumnya. Jadi dia memiliki probability untuk next week juga bisa beres. So far sangat kurang baik untuk gold ya. Jadi ada kemungkinan untuk si USD sendiri bisa menguat. Aku zoom in lebih jelas kali ya, mungkin tidak terlalu lihat. Nah, aku memperlihatkan dua candle ini, dua candle terakhir. Kalau misalnya dilihat dari dua candle terakhir di gold sendiri, gold itu break previous low, di mana previous low-nya weekly bisa dikatakan sebagai suatu support. Nah, dari sini memiliki probabilitas kalau misalnya ternyata minggu ini, Jumat malam ini ya berarti, si gold ditutup di bawah level previous low ini, maka si gold menurutku memiliki probability yang lebih tinggi untuk melanjutkan penurunannya di next week. Oke, itu analisis dari weekly. Balik kita lihat untuk analisis ke daily. Nah, untuk daily sendiri, untuk daily terbentuk suatu resistance teman-teman di sini. Ini di sekitar 1840. Di 1840 ada resistance, terus dia broken up dan sekarang melakukan retestnya. Nah, ada kemungkinan gold retest dulu terhadap level ini, resistance sebelumnya yang telah broken, untuk mungkin melanjutkan kenaikannya lebih jauh. Jadi untuk daily sendiri, aku melihat daily-nya mungkin masih bisa drop dulu ke level 1840-an untuk nantinya kita lihat lagi apakah dia akan closing bullish atau bearish. Secara weekly tadi kita lihat dia bearish, secara daily market structure dia bullish bagus, tapi masih mungkin dia turun dulu ke level key level ini di 1840-an. Untuk daily gold kita cek 4 hour time frame. Di 4 hour time frame, ini sama juga ya teman-teman, di mana sekarang tertahan di support di 1856-an di 4 hour time frame. Tapi secara market structures, kalau misalnya lihat teman-teman di sini, kalau kita draw trend line, mungkin ya standar trend line, dia create, market structure dulu ya. Aku gambar market structure dulu untuk 4 hour. Di sini ada low, ada high, lower high, higher high, lower high. Ini create higher high, tapi low ini broken. Nah, at this point dia membentuk structure baru. Di sini kita sebut dengan bearish structures, teman-teman. Oke, aku delete dulu. Nah, di level tadi yang kita draw, ini dia membentuk mulai bearish structures di 4 hour time frame. Melihat weekly bearish dan sekarang kita melihat di 4 hour juga bearish. Aku melihat gold probabilitasnya lebih besar melanjutkan penurunannya dibanding naik lagi ke level 1912-an. 1910 atas itu menurutku salah satu resistance yang kuat saat ini di 4 hour time frame. Jadi aku sendiri saat ini masih masih bearish, sorry. Jadi aku sendiri memprediksi mungkin di NFP malam ini XAUUSD akan drop. Jadi itu prediksiku. Tapi itu probabilitasnya itu sekitar 55% atau 56%. Itu prediksiku NFP. Jadi ada kemungkinan untuk NFP nanti datanya bagus yang keluar. USD akan menguat dan gold akan drop. Itu pendapatku sendiri. Nah, mungkin sekarang kita akan langsung bertanya kepada Bro Shalom dan Pak Aye. Untuk pertama kita mungkin tanya dulu Pak Aye kali ya. Untuk pertama memberikan pendapatnya mengenai gold market saat ini. Boleh Pak Aye untuk berbagi analisis. Ini sedikit saja. Mungkin Pak Aye nggak perlu memberikan banyak hal kompleks. Ini hanya sedikit saja kisi-kisi, hint-hint yang bisa diberikan untuk analisis di gold market sendiri. Silakan Pak Aye. Ya, terima kasih Om. Suaranya kedengeran ya? Ya, jelas Pak Aye. Sangat jelas. Kalau suaranya jelas itu berarti profitnya juga jelas. Yes. Ya, yang penting trading itu kan profitnya ya. Betul, Analisa salah nggak apa-apa, yang penting bisa profit kan gitu ya. Betul. Jadi kalau gold itu saya sudah mempunyai analisa di tahun 2020. Biasanya saya menyelesaikan analisa tahun 2020 untuk membuat prediksi di tahun 2021.